Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sadaqallahul azim. Hamba berlindung kepadamu, ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia akan berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu
lebih mengetahui yang lebih benar jalannya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Hulu Sungai Selatan TV, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam acara kesayangan kita, Gema Ramadan, hari ke-7 144 Hijriah. Tema yang hari ini akan kita pelajari bersama adalah tentang rukun-rukun puasa. Nah, pemirsa, di sini sudah ada tamu istimewa kita, Ustadz Haji Jainal Abidin, yang akan mengupas hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Ustadz. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali Ustadz bisa bersama kami pada hari ini. Bagaimana kalau Ustadz langsung saja untuk menyampaikan materinya pada hari ini? Silakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita, baik yang bernilai ibadah, yang tentunya itu akan sangat bermanfaat bagi kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah atas keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV Hulu Sungai Selatan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang rukun-rukun puasa. Rukun puasa itu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua menjauhi ataupun meninggalkan daripada hal-hal yang membatalkan puasa, yang ketiga orang yang melaksanakan puasa. Kita bahas yang pertama tentang niat. Niat adalah satu hal yang sangat terpenting dalam pelaksanaan ibadah. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, innamal a'malu binniyat. Hanya saja sah atau tidaknya sebuah amal ataupun sebuah ibadah itu ditentukan dengan niat. Dalam arti satu ibadah kalau tidak diawali dengan niat atau tidak disertai dengan niat, maka ibadah itu sia-sia. Dalam arti tidak akan mendapatkan balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di dalam salat itu niat adalah satu rukun daripada rukun-rukun sembahyang. Orang yang salat tetapi dia tidak
memulai ataupun di dalam pelaksanaan yang tidak ada niat, maka sembahyangnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena rukun-rukun dalam sembahyang itu mesti dilaksanakan, termasuk niat. Kemudian juga masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang mesti ditentukan oleh niat. Seperti ketika orang ingin berzakat, pasti ada niat. Bahkan hal-hal yang sifatnya mubah itu bisa bernilai ibadah kalau disertakan niat. Seperti seseorang yang melaksanakan perkawinan atau pernikahan, kalau dia di dalam melaksanakan pernikahan tersebut dengan niat melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan inilah yang biasa atau sering disampaikan oleh seseorang yang akan menikahkan, seperti penghulu, bapak naib, ataupun walinya, mereka selalu menganjurkan sebelum engkau melaksanakan nikah saat ini, maka mulailah dengan niat, yakni melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu bisa bernilai ibadah. Atau berminyak harum. Nah, dengan niat mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasul, maka apa? Dia mendapatkan pahala yang lebih sempurna. Nah, kemudian di dalam puasa, niat adalah salah satu daripada rukun puasa. Nah, adapun niat puasa itu wajib dimulai dari tenggelam matahari sampai sebelum timbul fajar shadiq, atau dalam arti sebelum masuknya waktu salat subuh. Nah, tidak sah niat orang yang ingin puasa, tentunya puasa wajib, bukan puasa sunat. Nah, itu kalau niatnya setelah timbul fajar atau setelah masuknya waktu salat subuh. Jadi ada batasan-batasan untuk berniat dalam puasa ini. Sah niatnya itu ketika tenggelam matahari memasuki waktu salat maghrib sampai sebelum timbul fajar atau sebelum waktu salat subuh. Inilah masa ataupun waktu yang mesti seseorang berniat dalam melaksanakan ibadah puasa seperti puasa Ramadan. Dan ini perlu diperhatikan. Karena kalau misalnya tidak berniat di malam hari, lalu bangunnya setelah salat subuh, atau dia baru ingat akan puasa tapi sudah memasuki salat subuh, maka dia tidak bisa melaksanakan puasa. Tetapi apa? Dia tetap tidak boleh makan dan minum. Nah, ini perlu diperhatikan oleh orang-orang yang ingin melaksanakan puasa. Ini tentang niat. Kemudian kita masuk yang kedua daripada rukun puasa adalah menjauhi daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa itu diantaranya adalah memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga manusia ataupun ke rongga orang yang puasa. Seperti makan dan minum dengan sengaja, seperti memasukkan benda misalnya ke lubang telinga, karena bahasa kampung atau bahasa kita asa gatal telinga. Nah, lalu ambil alat pembersih telinga lalu dimasukkan ke dalamnya. Nah, ini membatalkan puasa. Nah, tetapi kalau seseorang makan dan minum dengan lupa, nah terkadang ini bisa terjadi ketika di awal Ramadan, karena sudah terbiasa minum pagi hari misalnya, seperti yang mungkin dianjurkan dalam kesehatan kita, bahwa sebelum kita itu memakan sesuatu, alangkah baiknya kita minum air yang agak hangat kuku bahasa kita,
Nah, alangkah baiknya itu sebelum meminum ataupun memakan sesuatu. Nah, karena itu sudah misalnya menjadi kebiasaan seseorang, lalu bangun pagi minum. Nah, dia lupa bahwa saat itu dia dalam puasa. Tidak apa-apa puasanya. Karena tidak sengaja. Karena dia dalam keadaan lupa. Nah, yang membatalkan puasa ini tadi adalah dengan sengaja memasukkan sesuatu benda ke dalam lubang tubuh manusia seperti telinga, mulut, ataupun lubang-lubang lain. Nah, adapun mengenai bagian mulut yang membatalkan itu ketika sampai ke rongga atau bahasa kita rakungan. Nah, jadi orang yang berkumur-kumur selama airnya tidak memasuki atau tidak menyentuh hulkum ataupun rakungan, itu tidak batal puasanya, tetapi tetap dalam kehati-hatian. Nah, ini perlu. Nah, kemudian juga seseorang yang menelan air liurnya itu pun tidak membatalkan puasa selama air liur itu tidak bercampur dengan sesuatu. Dalam arti murni air liurnya sendiri, tidak batal. Bahkan dalam kitab disebutkan, seperti dalam kitab Parukunan Jamaluddin, seandainya air liurnya dikumpulkannya, dibiarkan membanyak, supaya rasa sapala menaguk misalnya, nah lalu ditelannya air liur yang sekian banyak, itu tidak membatalkan. Tetapi ini sekali lagi hal dalam bahasa itu lil ghayah, meskipun dikumpulkan air liurnya lalu ditelannya, tidak membatalkan puasa. Nah, tetapi jangan dalam syarat jangan ada campuran-campuran di dalam air liur tersebut. Misalnya ada sisa makanan, atau ada darah yang keluar, ada misalnya sisa pesta gigi ataupun udul. Yang jelas tadi jangan ada campuran-campuran lain kecuali murni air liurnya. Nah, ini diantara yang membatalkan puasa. Ya jelas diantaranya yang jarang terjadi adalah jima di saat puasa. Nah, itu diantara yang membatalkan puasa. Kemudian memasuki yang ketiga daripada rukun puasa adalah orang yang puasa. Nah, orang yang berpuasa ini ada ketentuan ataupun syaratnya. Syarat orang yang puasa ini 3. Yang pertama adalah orangnya orang Islam. Yang kedua, dia adalah berakal selama dia di dalam puasa tersebut. Nah, yang pertama tadi adalah orang Islam. Nah, orang yang tidak beragama Islam ketika dia puasa tidak sah puasanya. Karena ini syarat orang yang berpuasa adalah orang yang Islam. Tapi boleh-boleh saja kalau ingin mentis misalnya apakah mampu melaksanakan puasa, silakan. Tetapi dia tidak diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Dia belum memeluk agama Islam. Nah, jadi orangnya adalah orang yang Islam. Kemudian yang kedua adalah syarat bagi orang yang puasa itu berakal. Selama dia di dalam puasa tadi. Sehingga orang yang misalnya dia tidak berakal atau bahasa yang dikenal di masyarakat orang gila, nah ini tidak diwajibkan puasa atau dia tidak sah dalam berpuasa karena dia tidak menyadari apa yang dilakukan. Nah, dia tidak menyadari orang apa yang dia lakukan puasa, tidak mengerti. Nah, bahkan ketika dalam atau sedang berpuasa, orang ini hilang akalnya. Nah,
dengan sebab-sebab apapun hilang akalnya, nah, lama misalnya, nah maka apa? Puasanya itu tadi bisa batal. Artinya apa? Orang yang berpuasa itu menjadi tidak bisa melanjutkan puasanya karena hilang akalnya. Untuk yang ketiga, daripada syarat orang yang berpuasa ini hanya tertentu bagi kaum Hawa, mesti suci daripada haid dan nifas. Nah, seorang perempuan yang dalam keadaan haid ataupun nifas, dia tidak boleh berpuasa. Dipaksakan tidak sah, malah bukan mendapatkan pahala, tetapi sebaliknya dia mendapatkan dosa. Nah, ini sebenarnya ada hikmah, ada keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi kaum Hawa. Nah, dia tidak melaksanakan puasa dengan sebab datang haid ataupun dengan sebab dia dalam keadaan nifas. Nah, terkadang kita mungkin mendengar ketika seorang ibu, seorang perempuan saat berpuasa dari subuh tadi, puasa sudah berniat menjalani 1 jam, jam 12, ketika misalnya sudah jam 6 kurang 10 menit misalnya, mendekati waktu berbuka, lalu datang haid. Nah, semacam ada penyesalan. Oh, jangan ada semacam penyesalan. Sayangnya jar aku puasa sudah, parak benar waktu berbuka sekalinya datang haid. Nah, ada semacam penyesalan, tidak perlu disesalkan. Nah, malah ini Allah ingin melipat gandakan pahala bagi seorang ibu. Kenapa? Karena tetap apa yang dia lakukan, puasa menjelang berbuka, lalu dia mesti membatalkan puasanya, itu mendapatkan nilai. Karena itu hal yang tidak disengajanya. Lain halnya orang sengaja membatalkan puasa, itu batal nilai pahalanya. Tetapi seorang ibu yang kedatangan haid, itu tetap mendapatkan nilai pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu kebaikan. Kemudian dia akan sempurna lagi balasan Allah Ta'ala ketika dia mengqadha puasanya di lain hari, atau misalnya di bulan Syawal. Dan bagi ibu-ibu yang apa? Yang kedatangan haid, dia tidak diwajibkan segera membayar qadaan puasanya. Tidak diwajibkan. Ada keringanan. Nah, tidak diwajibkan. Boleh misalnya di bulan berikutnya setelah bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya. Nah, tetapi disunnahkan untuk sesegera mungkin membayar qadaan puasanya. Nah, ini khusus bagi kaum Hawa yang kebetulan di saat berpuasa mungkin sudah tengah hari, sudah hampir waktu berbuka, lalu datang haid. Jangan merasa sedih. Ini Allah memaksa seorang hambanya, seorang perempuan, untuk mendapatkan pahala lebih daripada yang biasa. Kan kalau tidak datang haid, mana bisa mendapatkan 2 nilai. Pertama, nilai pahala yang mungkin hanya sekedar sampai jam 5, kemudian pahala berikutnya dia adalah pahala yang sempurna 1 hari penuh puasa. Jadi ini luar biasa pemberian Allah Subhanahu wa taala bagi kaum Hawa. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami oleh kaum ibu yang ketika keuzuran datang seperti haid itu tadi, jangan menyesal, malah alhamdulillah karena saya bisa melaksanakan lagi puasa di bulan Syawal dengan puasa yang wajib mengqada Ramadan, dan ini tetap ada dapat nilai daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa Hulu Sungai Selatan, TV Hulu Sungai Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah daripada rukun-rukun puasa
Yang pertama adalah niat, dan ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kelupaan berniat. Nah, alangkah baiknya ketika habis berbuka puasa langsung berniat, boleh. Nah, apakah boleh lagi berniat misalnya bangun sahur? Boleh, tidak merusak niat yang sebelumnya. Yang pasti hati-hati, karena kalau kelupaan, bahasa kita berujung lapar, karena kada boleh makan dan minum, tapi tetap dia menjaga ataupun memelihara daripada memakan sesuatu. Seperti orang yang puasa, tetapi dia tidak puasa. Yang kedua adalah menjaga daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini perlu dijaga. Perlu dijaga, jangan sampai ada perbuatan yang membuat puasa kita batal. Yang ketiga adalah orang yang puasa dengan syarat-syaratnya tadi. Yang pertama, dia adalah orang Islam. Yang kedua, yang kedua adalah berakal. Yang ketiga, ini tertentu bagi kaum Hawa, adalah orangnya jangan dalam keadaan haid, jangan dalam keadaan nifas. Nah, demikian yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz atas materi kita hari ini yang sudah Ustadz sampaikan. Tapi masih ada beberapa hal yang masih kurang belum jelas nih Ustadz. Mungkin lebih tepatnya kami memerlukan penjelasan lebih dari Ustadz. Boleh ya kita berbincang? Silakan Bu. Tadi Ustadz menyampaikan hal-hal yang membatalkan puasa. Apabila air liur tidak bercampur, berarti apakah ketika gusi kita berdarah nih Ustadz, apakah darah yang tertelan ke mulut itu kita artinya batal puasanya Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Jadi yang tidak membatalkan puasa ketika menelan air liurnya tidak boleh ada campuran, murni air liur. Nah, jadi ketika misalnya ketika gusi kita ada mengeluarkan darah, itu ketika bercampur dengan air liur lalu kita menelannya, maka puasa kita batal. Nah, jadi mesti dibersihkan sebersih mungkin. Nah, ini perlu. Jadi jangan apalagi kan misalnya ada rasa. Nah, itu hati-hati. Jadi alangkah baiknya bersihkan dulu. Makanya akan bagus ketika sebelum waktu salat subuh, itu kan sebelum masuk waktu masa habis berniat puasa tadi, bersihkan dulu seluruhnya sehingga kotoran ataupun sisa-sisa makanan tidak ada. Nah, jadi ketika kita menelan air liur kita itu murni, tidak ada campuran. Jadi bukan cuma ada darah, tetapi ya secara kesimpulan jangan ada selain daripada air liur yang masuk ke dalam perut kita. Iya, berarti gitu. Termasuk sisa-sisa makanan juga ya Ustadz, yang membatalkan. Oh iya, iya. Nah, yang kedua nih Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan tentang khususnya bagi wanita mesti suci dari haid dan nifas. Nah, pertanyaan ulun biasanya wanita ini kan Ustadz lagi dalam masa haid. Nah, kemudian kan ibaratnya kita harus mengkodok puasa tersebut. Nah, apabila biasanya ada wanita-wanita yang terkadang lupa nih Ustadz dengan kewajibannya untuk mengkodok tersebut. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz lebih jelasnya bagaimana? Kelupaan. Inggih. Tadi memang dalam hal mengqada puasa bagi perempuan yang tidak puasa karena uzur seperti datang haid, itu tidak wajib segera, tetapi sunnat segera. Nah, kesunahan ini menjaga jangan sampai lupa di dalam mengqadanya. Karena biasa kalau sudah kena dahulu kelupaan Ustaz. Terus kena dua akhirnya kelupaan. Nah, ketika lupa, bahkan ketika Ramadan ini kan 1 tahun full. Kelupaan. Nah, ini ada sanksi. Tapi tetap dia membayar qadaan puasa tersebut di saat dia ingat. Berarti kalau sudah masuk ke Ramadan berikutnya, padahal Ramadan sebelumnya masih ada yang diqada. Nah, ini mesti di bulan Syawal dia mengqada puasa tahun atau Ramadan yang
dia tinggalkan tadi sehingga memasuki Ramadan berikutnya, ya syukur-syukur kalau Ramadan yang sedang dijalankan misalnya tahun ini atau tahun yang kemudian itu full bisa puasa, tapi tetap dicatat. Dan ini perlu diingat, sanksinya apa? Ketika seseorang lupa ataupun misalnya dengan sengaja, yang jelas dia tidak mengqada puasanya, memasuki sehingga sampai waktu Ramadan berikutnya, maka ada tambahan sanksi selain daripada dia bayar qadaan, dia wajib membayar, bahasa dalam kitab itu pidyah, ada denda. Setiap 1 hari itu 1 mud, atau ya kalau kita sempurnakan 1 liter beras. Nah, ini kita berikan kepada fakir miskin. Sudah dengan ini adalah sebagai denda atau pidyah dari karena keteliduran, karena kelupaan sehingga bertemu dengan Ramadan berikutnya. Nah, ini perlu. Jadi kalau misalnya kelupaan memasuki Ramadan berikutnya, astagfirullah, semalam Ramadan tadi misalnya ada 1 hari atau 2 hari. Iya, biasanya seperti itu. Nah, 1 hari, 2 atau berapa hari. Nah, diingat itu. Jadi diingat selain bayar qadaan, cuma 1 hari aja bayar qadanya, bukan menjadi 2 hari. 2 hari, ada, cuma tetap 1 hari, ini keringanan. Nah, tetapi tambahannya adalah dia bayar baras, diberikan kepada fakir miskin. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Ustadz. Terima kasih untuk materinya hari ini. Baiklah pemirsa Sungai Selatan TV, usai sudah perjumpaan kita pada kali ini, kesimpulan yang dapat kita ambil pada tema hari ini rukun puasa. Yang pertama adalah niat, yang mana niat puasa wajib dari tenggelam matahari sampai sebelum timbul fajar. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Nah, yang kedua adalah menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak dari terbit fajar sampai waktu maghrib. Nah, dengan syarat beragama Islam, berakal, dan khususnya bagi wanita mesti suci dari haid dan nifas. Nah, terima kasih pemirsa HSS TV. Semoga Gemar Ramadan pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di edisi Gemar Ramadan selanjutnya. Saya Rinanda Salsabila dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.